LinkedIn saya mengatakan saya pengembang perangkat lunak sukses menghasilkan 6 digit. Yang tidak dikatakan adalah saya menulis kode ini dari mobil, menggunakan wifi kedai kopi karena tidak mampu apartemen. Impian Amerika terlihat berbeda dari kursi pengemudi. Saya memiliki keanggotaan gym hanya untuk mandi. Setiap pagi saya bersih-bersih, memakai pakaian kasual teknologi, dan menjadi profesional sukses yang semua orang harapkan. Transformasi terjadi di ruang ganti, bukan apartemen mewah. Panggilan video dengan orang tua di India adalah yang tersulit. Saya mengarahkan laptop untuk menunjukkan dinding kedai kopi, berpura-pura itu apartemen saya. Mereka sangat bangga pada putra Amerika mereka yang sukses. Kebohongan itu membakar tenggorokan saya. Saudara perempuan saya mengirimkan uang kadang-kadang, berpikir saya hanya tidak bertanggung jawab dengan gaji besar saya. Saya terlalu bangga mengatakan yang sebenarnya, bahwa saya benar-benar tunawisma dan bantuannya menjaga bensin di mobil. Saya menghitung setiap pengisian daya di ponsel, kedai kopi mana yang memiliki stop kontak gratis, perpustakaan mana yang buka larut, di mana saya bisa parkir dengan aman semalaman. Otak saya selalu memetakan kelangsungan hidup, bukan solusi pengkodean. Mantan rekan kerja pikir saya melakukan pekerjaan lepas yang luar biasa. Mereka tidak tahu saya mengambil proyek apapun yang bisa didapat, bekerja dari tempat parkir, putus asa untuk pendapatan apapun. Jaringan profesional melihat kesuksesan, bukan kelangsungan hidup. Malam terdingin saya tidur di Binatu 24 jam, berpura-pura menunggu cucian saya. Bau cucian hangat orang lain memenuhi udara sementara saya menggigil di meja lipat dengan laptop. Saya bertemu mantan rekan kerja Mike di kedai kopi. Dia juga tinggal di mobilnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak harus berpura-pura. Kami berbagi cerita seperti veteran perang, keduanya menyembunyikan rahasia sama. Mike memperkenalkan saya ke pertemuan pengkodean. Disitulah saya bertemu Raj Patel. Dia memandang saya berbeda, bukan dengan belas kasihan, tetapi pengakuan. Dia pernah berada di tempat saya, dan dia melihat melalui kedok profesional saya. Raj menceritakan kisahnya, di PHK, tunawisma, membangun bisnisnya dari komputer perpustakaan. Keterampilan Anda adalah aset, bukan hanya persyaratan pekerjaan, katanya. Konsep itu mengejutkan pikiran lelah saya. Dia menjelaskan bahwa freelancing untuk tarif per jam hanya menukar waktu untuk kelangsungan hidup. Saya perlu membangun sesuatu yang dapat diskalakan, produk, retainer konsultasi, apapun yang bisa tumbuh melampaui jam pengkodean saya. Retainer konsultasi pertama saya datang melalui jaringan Raj. $3 bulanan untuk pekerjaan pemeliharaan. Lebih dari yang saya hasilkan dari pekerjaan lepas, dan dapat diprediksi. Untuk pertama kalinya, saya bisa merencanakan melampaui minggu depan. Saya membuat produk digital pertama, seri tutorial pengkodean. Dibangun di perpustakaan selama jam sepi. Bulan pertama menghasilkan $800 saat saya tidur. Pendapatan pasif terasa seperti sihir setelah bertahun-tahun menukar jam. Mike dan saya mulai bermitra dalam proyek. Dua pengembang tunawisma membangun bisnis bersama dari kedai kopi. Perjuangan bersama kami menjadi kekuatan bersama. Kami mengerti keputusasaan satu sama lain. Kami menyewa ruang kantor kecil ketika bisnis kami mampu. Berjalan ke ruang kosong itu dengan kunci di tangan, saya menangis. 4 dinding dan pintu mewakili stabilitas yang tidak saya kenal selama bertahun-tahun. Saya mengatakan yang sebenarnya kepada saudara perempuan saya. Alih-alih kekecewaan, dia menangis dengan lega. Saya tahu ada yang tidak beres, katanya. Berat penipuan akhirnya terangkat dari hubungan kami. Panggilan video berikutnya dengan orang tua dari kantor saya. Saya menunjukkan ruang nyata, menceritakan kisah nyata. Kebanggaan mereka tidak berkurang. Semakin dalam dengan pemahaman perjuangan saya. Kami melunasi hutang kartu kredit saya dari hari-hari tinggal mobil. Menonton saldo itu mencapai nol terasa seperti dibebaskan dari penjara finansial. Rantai hutang kelangsungan hidup akhirnya patah. Saya mendapat apartemen pertama dalam 3 tahun. Penandatanganan sewa terasa lebih signifikan daripada gelar atau tawaran pekerjaan apapun. 4 dinding yang sebenarnya milik saya, bukan dipinjam atau dipalsukan. Tidur di tempat tidur nyata pertama kali dalam bertahun-tahun, saya benar-benar merindukan mobil untuk sesaat. Kemudian saya ingat, ini yang terasa aman. Yang tidak dikenal menjadi nyaman dengan cepat. Bisnis kami mempekerjakan karyawan pertama, pengembang muda yang mengingatkan saya pada diri sendiri. Mengajarinya terasa seperti menyembuhkan masa lalu saya sendiri.
Siklus perjuangan berubah menjadi penciptaan peluang. Raj dan saya sekarang bertemu sebagai rekan bisnis. Dia mengatakan saya telah membangun sesuatu yang lebih tangguh daripada yang dia lakukan. Murid memahami pelajaran guru dengan cara yang bahkan guru tidak antisipasi. Saya masih bekerja dari kedai kopi kadang-kadang, tetapi sekarang pilihan. Ruang yang sama yang mewakili kelangsungan hidup sekarang mewakili kebebasan dan fleksibilitas. Lingkungan berubah dengan perspektif saya. Mobil saya hanya transportasi sekarang, bukan rumah saya. Mengemudi terasa berbeda ketika Anda pergi ke suatu tempat dengan pilihan, bukan karena tidak punya tempat lain. Kendaraan berubah dengan tujuannya. Kami memulai program bimbingan untuk pekerja teknologi tunawisma. Setiap orang yang kami bantu terasa seperti meraih kembali untuk menarik diri saya sebelumnya maju. Perjuangan menjadi tujuan dalam membantu orang lain melarikan diri. Saya membeli properti investasi pertama, studio kecil yang saya sewakan ke siswa. Pendapatan pasif menutupi pembayaran mobil lama saya. Aset bekerja untuk saya daripada saya bekerja untuk kelangsungan hidup. Keanggotaan gym saya sekarang untuk kebugaran, bukan mandi kelangsungan hidup. Berolahraga terasa seperti perayaan kekuatan tubuh, bukan pemeliharaan kedok profesional. Ruang yang sama, tujuan berubah. Saya masih mengunjungi perpustakaan, tetapi sekarang untuk membaca untuk kesenangan. Kursi yang sama di mana saya mengkode untuk kelangsungan hidup sekarang menahan saya sementara saya mengeksplorasi ide untuk pertumbuhan. Lingkungan berubah dengan keadaan saya. Profil LinkedIn saya akhirnya jujur. Kisah sukses sekarang nyata, bukan fiksi yang dibangun dengan hati-hati. Platform yang dulu memegang kebohongan saya sekarang menampilkan perjalanan otentik saya. Saya membayar kembali saudara perempuan saya setiap dolar yang dia kirim, dengan bunga. Pembayaran kembali terasa seperti menutup bab rasa malu dan membuka satu saling menghormati. Dukungan keluarga berubah dari kebutuhan menjadi rasa terima kasih. Saya masih mengkode larut malam kadang-kadang, tetapi sekarang proyek gairah, bukan pekerjaan lepas putus asa. Keyboard yang sama yang mengetik kelangsungan hidup sekarang menciptakan inovasi. Alat berubah dengan penggunanya. Kami membeli kendaraan perusahaan pertama, untuk pengiriman bisnis, bukan untuk tidur. Fun mewakili pertumbuhan dan layanan, bukan tempat berlindung dan kelangsungan hidup. Setiap tonggak bisnis terasa seperti kemenangan atas perjuangan masa lalu. Saya berbicara di konferensi teknologi tentang tunawisma tersembunyi di industri kami. Setiap pembicaraan terasa seperti terapi, menyembuhkan rasa malu saya sendiri dengan membantu orang lain memahami. Panggung menjadi platform untuk kebenaran. Orang tua saya mengunjungi Amerika untuk pertama kalinya. Menunjukkan kehidupan nyata saya. Bisnis, apartemen, komunitas, terasa seperti menyelesaikan mimpi imigran yang mereka korbankan. Lingkaran pengorbanan dan kesuksesan ditutup. Pengembang perangkat lunak yang tinggal di mobil belajar bahwa kesuksesan sejati bukan di atas kertas. Itu dalam ketenangan pikiran, hubungan otentik, dan membangun sesuatu yang bertahan lebih lama dari perjuangan. Saya masih menyimpan kit darurat di mobil, bukan untuk tunawisma, tetapi untuk situasi tak terduga apapun. Kesiapan sekarang terasa seperti kebijaksanaan, bukan insting kelangsungan hidup. Tindakan yang sama, makna berubah. Setiap pagi ketika saya bangun di tempat tidur sendiri, saya mengambil waktu untuk menghargai keamanan. Kemewahan sederhana 4 dinding dan atap menjadi praktik syukur harian saya. Sekarang ketika saya masuk mobil, saya tidak memikirkan di mana saya akan tidur. Saya memikirkan pertemuan bisnis, kunjungan keluarga, dan kebebasan bergerak. Kendaraan yang dulu mewakili titik terendah saya sekarang membawa saya menuju cakrawala tanpa batas.